Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mulyani Hidayah dari Prodi Sistem Informasi semester 8 kelas B. Baik, pada materi kali ini saya akan membahas terkait teori proses. Apa sih teori proses itu? Ya, jadi teori proses itu adalah teori yang berfokus pada pemahaman tentang bagaimana individu tersebut termotivasi dan bagaimana mereka membuat keputusan berdasarkan harapan, tujuan, penguatan, dan rasa keadilan dalam lingkungan kerja atau kehidupan mereka. Tidak seperti konten teori yang berfokus pada apa yang motivasi individu. Kalau proses teori lebih berfokus pada bagaimana proses internal dan persepsi individu mengenai situasi yang mempengaruhi tindakan mereka. Oke. Berikut ada beberapa teori utama dalam teori proses. Yang pertama, ada teori harapan. Teori harapan dikemukakan oleh Viktor Fromm dan menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan bergantung pada harapan individu bahwa usaha yang mereka lakukan itu akan mengarah pada hasil tertentu, serta nilai mereka yang diberikan pada hasil tersebut. Nah, yang pertama yakni harapan. Harapannya itu keyakinan individu diri sendiri bahwa usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Misalnya, seseorang karyawan yang yakin bahwa bekerja lebih keras akan meningkatkan kinerjanya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada instrumen, yaitu keyakinan pada setiap individu bahwa kinerja yang baik akan membawa penghargaan atau hasil yang diinginkan. Misalnya, jika seseorang karyawan bekerja dengan baik, dia akan mendapatkan penghargaan atau bonus. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu nilai. Nilai atau valence. Apa itu? Ya, jadi sejauh mana seseorang atau individu itu menghargai hasil atau penghargaan yang dia terima. Nah, ini tergantung pada seberapa besar nilai yang diberikan individu terhadap penghargaan. Misalnya gaji, kemudian pengakuan, atau bisa juga dari promosi. Seperti itu. Kemudian ada teori penentuan tujuan. Nah, teori ini menyatakan bahwa tujuan-tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Jadi kekuatan termotivasi yang paling kuat yang membuat motivasi kita tinggi yaitu adalah niat. Ada beberapa elemen dalam teori ini. Yang pertama, tujuan yang spesifik. Tujuan yang jelas, terukur, lebih efektif dalam meningkatkan kinerja daripada tujuan yang ambigu atau umum. Misalnya, meningkatkan penjualan sebesar 10% lebih efektif daripada meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua yaitu ada tantangan atau kesulitan. Tujuan yang menantang dapat meningkatkan motivasi. Terlalu mudah mencapai tujuan yang dapat menyebabkan kurangnya motivasi. Sementara tujuan yang terlalu sulit dapat menyebabkan frustasi. Kemudian yang ketiga ada umpan balik atau feedback.
yaitu mendapatkan umpan balik tentang kemajuan dalam mencapai tujuan sangat penting untuk tetap termotivasi dan memperbaiki kinerja. Kemudian ada teori penguatan. Teori penguatan yaitu teori yang berfokus pada bagaimana konsekuensi dari tindakan seseorang baik positif maupun negatif yang dapat mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Nah, teori penguatan ini berfokus untuk meningkatkan kemungkinan suatu perilaku tertentu itu terjadi lagi. Nah, ada 4 jenis penguatan dalam teori ini. Yang pertama, penguatan positif. Yang pertama, penguatan positif yaitu memberikan penghargaan atau imbalan setelah perilaku yang diinginkan terjadi, untuk mendorong perilaku itu terjadi lagi. Contohnya, memberikan bonus kepada karyawan yang telah mencapai target penjualan. Kemudian yang kedua ada penguatan negatif, di mana penguatan negatif itu menghilangkan atau mengurangi sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi. Misalnya, contoh seorang manajer mengurangi pengawasan ketat setelah karyawan menunjukkan kinerja yang baik. Kemudian ada pemberian hukuman. Nah, memberikan konsekuensi negatif setelah perilaku yang tidak diinginkan, seperti memberikan teguran atau sanksi ketika ada kesalahan pada karyawan tersebut. Kemudian pemberian hukuman negatif, yaitu menghilangkan suatu yang menyenangkan atau menguntungkan setelah perilaku yang tidak diinginkan, seperti mengurangi tunjangan karyawan yang sering terlambat atau masuknya tidak sesuai dengan jadwal, seperti itu. Kemudian ada teori keadilan. Nah, individu ini membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan memasukkan keluaran orang lain, dan kemudian berespon untuk menghilangkan setiap ketidakadilan. Ada 2 konsep utama dalam teori ini. Yang pertama, membandingkan input dan output. Individu merasa puas jika mereka merasa bahwa kontribusi mereka sebanding dengan penghargaan atau hasil yang mereka terima. Misalnya, jika seorang karyawan bekerja keras, merasa dihargai dan dengan gaji dan penghargaan yang adil, maka mereka akan merasa puas. Kemudian ketidakadilan. Ketika individu itu merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil, misalnya mereka merasa bahwa kontribusi mereka itu lebih besar daripada penghargaan yang mereka terima, atau mereka merasa rekan kerja yang bekerja lebih sedikit mendapatkan lebih banyak, mereka akan merasa tidak puas dan mungkin mengubah perilaku mereka, seperti mengurangi usaha atau mencari pekerjaan yang lain. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.